Langsung saja kita ke hot news yang pertama. PM India mesra-mesraan ke Netanyahu. Ya, Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Israel disambut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan pelukan hangat dan tawa. Kunjungan ini diperkuat untuk kemitraan strategis kedua negara tersebut. Netanyahu menyambut kedatangan Narendra Modi dalam acara kenegaraan di Bandara Internasional Ben Gurion Lod dekat Tel Aviv, Israel pada Rabu waktu setempat. Modi tiba untuk memulai kunjungan resmi selama 2 hari yang menandai dimulainya rangkaian agenda bilateral antara kedua negara. Setibanya di lokasi, Netanyahu menyambut Modi dengan jabat tangan hangat yang berlanjut dengan pelukan di hadapan para pejabat dan awak media. Usai berpelukan, keduanya menjalani prosesi penyambutan kenegaraan di bandara, di mana upacara tersebut berlangsung hikmat dengan penggelaran karpet merah serta barisan pasukan kehormatan yang menyambut kedatangan tamu negara. Lawatan ini dinilai sebagai momentum penting untuk memperdalam hubungan bilateral India dan Israel. Kunjungan berlangsung di tengah meningkatnya kekhawatiran regional atas potensi konflik militer antara Amerika Serikat dan Iran yang turut juga mempengaruhi dinamika geopolitik kawasan. Dalam agenda hari pertamanya, Modi berpidato pada sesi khusus di Parlemen Israel, Knesset. Ia menegaskan bahwa kemitraan India dan Israel tidak hanya bersifat strategis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas global. Di hadapan anggota parlemen, Modi memuji kerjasama yang telah terjalin di berbagai sektor, mulai dari pertahanan, teknologi, hingga inovasi. Ia menekankan juga bahwa kolaborasi kedua negara semakin relevan di tengah tantangan geopolitik yang kian kompleks. Ketua Knesset Amir Ohana menganugerahkan medali Knesset kepada Perdana Menteri India Narendra Modi dalam sesi khusus parlemen. Dalam kesempatan yang sama, Benjamin Netanyahu menyampaikan apresiasinya atas dukungan India terhadap Israel. Ia memuji komitmen Modi dalam mempererat hubungan bilateral dan menyebut kemitraan kedua negara sebagai fondasi penting bagi keamanan serta kemakmuran bersama. Seorang pejabat pemerintah Israel mengatakan kunjungan Modi akan membuka jalan bagi kemitraan dan kolaborasi baru di berbagai bidang. Menurutnya hubungan bilateral tetangga RI di Asia dan Israel saat ini berada di ambang peningkatan signifikan yang berpotensi membawa kerjasama ke tingkat yang lebih tinggi. Kita ke hot news yang kedua pemirsa, di mana beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa sekaligus anak buronan Riza Khalid, yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza dan beberapa terdakwa lain, menjalani sidang putusan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang, yakni pada periode 2018 hingga 2023 di Pengadilan Tipikor di PN Jakpus pada Jumat dini hari. Majelis Hakim menjatuhkan vonis berat kepada terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer. Dalam amar putusan, hakim menyatakan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang tengah gencar pemberantas korupsi, sehingga menjadi salah satu keadaan yang memberatkan. Sementara itu, majelis hakim juga mempertimbangkan sejumlah keadaan yang meringankan, di antaranya terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, serta memiliki tanggungan keluarga. Atas perbuatannya, Keri dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun, serta denda sebesar 1 miliar rupiah. Denda tersebut wajib dibayar paling lambat 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan. Apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, harta benda atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut. Jika hasil penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti hingga 2,9 triliun rupiah. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, Keri akan menjalani pidana penjara tambahan selama 5 tahun. Dalam perkara yang sama, majelis hakim turut menjatuhkan vonis kepada 2 terdakwa lainnya, Dimas Werhaspati selaku komisaris PT Navigator Khatulistiwa, sekaligus komisaris PT Jenggala Maritim, serta Gading Ramadan Jodo selaku komisaris PT Jenggala Maritim dan direktur utama PT Orbit Terminal Merak, masing-masing dijatuhi pidana 13 tahun penjara. Keduanya juga dikenai denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan subsidiar 190 hari kurungan apabila denda tidak dibayarkan.
Langsung saja kita ke hot news yang ketiga di mana Kim Jong-un dan putrinya pamer kekuatan Korut ya. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bersama putrinya Kim Joo-ae menyaksikan atraksi pesawat tempur dalam parade militer di Pyongyang usai gelaran Kongres Partai. Dalam agenda ini Kim Jong-un menegaskan komitmennya untuk memperluas senjata nuklir dan rudal dan menjadi sinyal ketegangan baru. Perhelatan besar itu digelar pada Rabu malam waktu setempat sebagai penanda penutupan Kongres ke-9 Partai Buruh Korea atau WPK yang berlangsung selama sepekan. Dalam kongres tersebut, pemimpin Korea Utara yakni Kim Jong-un menegaskan komitmennya untuk semakin memperluas persenjataan nuklir negara tersebut. Berdasarkan laporan media pemerintah dan foto-foto yang dirilis Korean Central News Agency atau KCNA, Kim menyatakan bahwa Korea Utara akan mempercepat peningkatan jumlah senjata nuklir serta mendiversifikasi sistem pengirimannya. Program tersebut mencakup pengembangan rudal balistik antar benua yang lebih canggih, kemampuan serangan berbasis kecerdasan buatan atau AI, hingga sistem persenjataan tanpa awak. Dalam pidatonya, Kim mengindikasikan bahwa masa depan hubungan dengan Amerika Serikat akan sepenuhnya bergantung pada pendekatan Washington. Namun ia mengambil sikap yang jauh lebih konfrontatif terhadap Korea Selatan yang menandakan ketegangan yang berpotensi terus berlanjut di semenanjung Korea. Nampak Kim mengamati jalannya acara dari mimbar kehormatan bersama pejabat militer senior. Ia tampak bertepuk tangan saat barisan pasukan kendaraan berlapis baja dan berbagai sistem persenjataan melintasi jalan-jalan utama Pyongyang. Parade tersebut sekaligus menjadi penutup resmi Kongres Partai yang menetapkan arah kebijakan negara untuk 5 tahun ke depan. Putri remaja Kim, yakni Kim Joo-ae, terlihat berdiri di samping ayahnya sepanjang parade. Nampak keduanya mengenakan mantel kulit yang serasi dan bertepuk tangan bersama saat pesawat tempur melakukan atraksi terbang malam. Kita ke hot news yang keempat, siaga perang dunia ketiga. Iran dan Amerika Serikat akan melakukan pertemuan tingkat tinggi untuk membahas kesepakatan nuklir Teheran di Jenewa, Swiss pada Kamis pekan ini. Meski melegakan, namun hal ini belum tentu meredakan ketegangan kedua negara, terutama saat negara-negara barat selama ini meyakini Iran ingin membuat bom nuklir. Di sisi lain, Iran sendiri menyebut apa yang mereka lakukan untuk kepentingan damai. Presiden AS Donald Trump juga terus mengecam apa akan melakukan serangan jika perjanjian tak terrealisasi. Meski mengatakan mengedepankan negosiasi, ia tak memungkiri potensi adanya serangan. Kini Iran dilaporkan mengambil langkah besar untuk memperkuat pertahanan udaranya. Financial Times melaporkan adanya kesepakatan rahasia bernilai ratusan juta euro antara Teheran dan Moskow untuk memasok sistem rudal modern. Dalam laporan tersebut, Iran disebut menandatangani perjanjian rudal rahasia dengan Rusia senilai sekitar 500 juta euro atau setara 10 triliun rupiah. Kesepakatan ditandatangani di Moskow pada Desember 2025. Perjanjian itu bertujuan membantu Iran membangun kembali sistem pertahanan udaranya. Dalam kerangka kesepakatan tersebut, Rusia disebut akan mengirimkan 500 unit peluncur portable Verba dan 2.500 rudal tipe 9M336 kepada Iran dalam jangka waktu 3 tahun. Iran juga dilaporkan tengah berada di ambang kesepakatan dengan China untuk pembelian rudal jelajah anti kapal supersonik di tengah tingginya kekuatan AS di dekat pesisir Iran sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan serangan terhadap negara tersebut. Menurut 6 sumber yang memahami negosiasi ini, kesepakatan untuk rudal CM302 buatan China tersebut hampir selesai. Meskipun tanggal pengiriman belum disepakati, rudal supersonik ini memiliki jangkauan sekitar 290 km dan dirancang untuk menghindari pertahanan kapal perang dengan terbang rendah serta sangat cepat.